Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dosen Online. Isinya kontennya insya Allah ilmu daging tok ya, tentang olah data terutama. Baik, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang budiman, tidak lupa ya, saya berterima kasih atas kunjungannya. Dan jangan lupa sebagai ucapan terima kasih juga kepada saya, silakan subscribe. Saya akan bagikan ilmu yang sebenar-benarnya untuk memecahkan solusi tentu saja ya. Nah, baik, di konten ini, di video ini saya akan memaparkan tentang bagaimana kita mengolah regresi linear berganda ya. Jadi regresinya linear tapi berganda. Di sini ada salah satu judul ya yang saya ambil, yaitu kedisiplinan, yang merupakan X1 ya, yang saya anggap ini adalah X1. Oke, kemudian dukungan orang tua yang saya anggap adalah X2, dan terhadapnya adalah hasil belajar yaitu Y ya. Sehingga inilah yang namanya berganda ya, karena ada dua variabel dependen ya, variabel bebasnya ada dua dan independennya ada satu. Baik, saya sudah punya datanya ya, di sini. Oke, kita buka aja ya. Yang pertama adalah hasil belajar. Jadi sebelum ini adalah nilai ya, nilai yang sudah kita hitung ya, totalnya sudah kita hitung totalnya di sini. Kemudian kedisiplinan, dan kemudian dukungan orang tua. Nah, bagaimana cara kita bisa memasukkan ya? Jadi bukan semua hasil ini terus dimasukkan ke SPSS, bukan ya, tapi kita menggunakan totalnya teman-teman ya. Jadi misalnya ini ya, yang X1 adalah kedisiplinan. Nah, ini kita perlu memberikan total ya di sini. Nah, ini totalnya aja. Jadi jangan semuanya teman-teman ya. Nah, ini angkanya, ini karena instrumen dia itu menggunakan liket yang isinya 4. Oke, yang isinya 4. Jadi kita menggunakan totalnya ini aja cukup ya untuk regresi linear. Kita buka SPSS, kemudian kita taruh. Oke, kita kasih nama kedisiplinan atau X1. X1 adalah kedisiplinan. Oke. Kemudian X2 nya nanti adalah dukungan orang tua ya. Oke, baik. Yang kedua adalah yang kedua adalah dukungan orang tua. Kita masukkan dulu ya, kita masukkan ya di sini. Dan Y nya adalah hasil belajar. Y adalah hasil belajar. Yaps. Kita ambil yang hasil belajar ya. Ini ada berapa siswa ya? Sekitar 61. Sebentar, karena ini terpisah ya, karena di video lain saya membahas tentang bagaimana menguji tingkat kesukaran soalnya ya. Nah, ini dia. Ini kita sudah dapat ya 3 macam ya. Ya, kita mulai menganalisis, kemudian regresi, kemudian linear. Oke. Yang namanya dependent, ingat ya, yang namanya dependent itu adalah bebas, yang mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi. Independent itu yang kebalik nih, yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi gitu kan. Oke, Y ini yang dipengaruhi ya. Independent itu bebas, dependent itu terikat. Jadi kalau saya ingat-ingat ya, salah satu aja diingat-ingat, bahwa dependent itu terikat ya. Artinya dia biasanya itu kayak seperti seseorang anak gitu ya, yang jarang keluar rumah,
Nah, kemudian dia sekalinya keluar dia akan terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, seperti itu, dependent, dia terikat. Kemudian ini disiplin dan dukungan orang tua, ini yang kita tidak bisa kendalikan, atau dia punya independen sendiri, dia independen gitu. Kemudian kita cek ya, kita mau CI juga boleh ya, CI R square juga boleh, oke. Confidence interval juga boleh. Ini kita nggak perlu, langsung aja kita oke ya. Ini juga nggak perlu, oke. Langsung saja kita oke. Mana ya? Oh, di sini. Baik, kita cek ya teman-teman ya, di kolom koefisien. Ding. Nah, ini dia. Koefisien menurut ini tidak ada pengaruhnya. Jauh banget ya teman-teman ya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, ini 4 karena apa? Karena di atas 0,05 semua. Kemudian di sini ada 0,688, ada 0,4, dan itu berada jauh di atas 0,05. Nah, gimana ini? Berarti nggak ada nih ya, nggak ada pengaruhnya ya. Iya, secara sesungguhnya ini tidak ada pengaruh terhadap si Y. Jadi tidak ada pengaruh terhadap Y. Nah, oke. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana dia bisa menjadi berpengaruh terhadap hasil belajar tadi. Oke. Baik. Kita ingat prinsip korelasi, yaitu ada yang pintar dan ada yang bodoh. Kemudian bukan bodoh sih, ada yang rendah, nilainya rendah, dan ada yang nilainya tinggi. Nah, ketika kita menemukan itu juga berlaku di korelasi ini ya. Kalau mahasiswa semua bisa melihat konten saya yang manipulasi validasi ya, itu hampir sama prinsipnya. Jadi kita akan melihat di sini ya teman-teman, loh ini kok nilainya ada yang 1, ada yang 0. Nah, ini dia, ini yang membuat dia menjadi tidak ada hubungannya gitu ya. Masa nilainya 1, 2, 0. Nah, masa nggak ada yang benar gitu loh dari beberapa soal. Nah, itu yang kita perlu perbaiki ya. Mungkin kita salah input atau bagaimana. Oke, di sini kita lihat yang paling kecil. Kita akan melihat yang paling kecil, yaitu ini. Yang ini ya terutama. Kok masa nggak ada jawaban gitu ya, dari 25 soal kok nggak bisa jawab gitu. Nah, ini dia, kita harus bisa tahu. Oke, misalnya begini, oh jangan deh, kita samain dengan angka-angka yang di sekitarnya ya, jangan ngarang-ngarang sendiri ya, nanti jauh banget. Oke, kemudian ini kita isi 13, kita isi 12, ada yang kosong lagi ya? Oh, ini nih ada yang kosong. 15, ada yang 15. Oke, ini sudah normal ya. Oke, kita ulangi lagi, kita lihat ya seberapa oke dukungan orang tua semakin mengecil di sini ya. Kita coba untuk melihat nilai ya. Di sini nilainya 0 ya, secara ya, kalau hasil belajar jelek maka untuk dukungan ataupun disiplin itu biasanya kurang teman-teman. Mungkin kalau dukungan banyak, kalau disiplinnya kurang, nah itu dia, kemungkinan dia ini ya, error. Nih kita coba bikin ya di sini 19 ya, samain sama hasil teman-temannya ya, angka-angkanya jangan sampai mencurigai. Nah, ini kita cek lagi di sini
Oke, ini sudah semakin kecil. Nah, sekarang kita ambil yang paling tinggi. Oh ya, kita harus tahu nilai tertingginya disiplinnya. Di sini 10 soal dengan 4 tiket, berarti paling tinggi adalah 40. Nilai 40. Oke, jauh banget ya. Bagaimana ada yang 19? Nah, ini kecil aja nih teman-teman. Kita bisa kasih rank berapa ya yang paling kecil? 23, 24, 24. Oke, kita coba lagi. Apa berkurang atau naik? Oke, berkurang dikit banget. Oke, disiplin itu yang 13 ya. Oke, mulai turun. Ini kita harus cari anak-anak yang pintar ya. Di sini ini besar, di sini kita naikin nilai dia ya. Kalau yang memang yang rendah kita turunin hasil belajarnya. Oke, kedisiplinannya masih tinggi banget. Ya, nanti yang inspirasi. Ya, yang X1 kedisiplinan.
keluar nih. Buka dulu ya. Oke, aduh ini displaynya malah semakin gede, berarti jangan ya, jangan kita ganti di sebelah sini. Kita ganti di dukungan aja 19. Oke, tinggi. Kemudian kalau ini dibikin rendah bisa aja ini ya, jadi 29 gitu. Hasilnya 35. Hasilnya termotivasi. Ya, oke. Berarti di sini paling tidak 30 ya. Kita agak jauhin aja ya. Coba yang ini coba aku biar sama. Wis 7 juga 4 2 1 7 kayak masih ini juga ya, yang benar ini dikit banget ya. Kita coba isi yang kecil-kecil, enggak mungkin ya sebenarnya Pak ya, yang mungkin aja sih karena ini udah mulai turun 0,106 dan 0,471. Oke, coba kita kecilin lagi di sini. Yang mana dulu ya, yang ini ya 19. Kemudian di sini kita bikin kalau mau gede, karena kalau diganti semuanya agak gede. Oke, ini mulai turun 0,8. Kita naikin yang gede-gede 19 nih, kita bikin 24 ya, insya Allah dapat. Nah ini hampir. Yang disiplin juga ya, kita harus ganti ketika ini gede, ini harus gede juga gitu. Hasil belajarnya jadi kalau mau dibikin dokumen semua ya itunya kecilin. Nah ini udah mulai mengecil ya. Jadi prinsipnya adalah kalau di sini hasil belajarnya besar, maka disiplinannya juga harus besar, dukungannya juga harus gede gitu. Ini kan nilai maksimalnya 25 nih ya, ini kita harus bikin menjadi gede gitu nih, regresi linier. Oke. Oh, disiplin udah dapat ya. Terus kita tinggal ganti yang apa namanya, yang dukungan orang tua. Nah, dukungan perempuan kita bisa naikin juga nih, yang nilainya tinggi-tinggi nih, dukungan yang nilainya juga harus tinggi nih. Kalau kakak nggak dapat nih. Sip. Oke teman-teman, kita udah dapat ya di bawah nilai 0,05 di sini nilainya, kemudian R nya juga 0,391. Baik, begitu teknik saya ya untuk menjadikan dia signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.